Baik, kembali lagi ke studio Tribun Batam Tribuners. Ada Bang Ahadi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan. Pada sesi pertama tadi kami berdua sudah bincang santai ya seputar apa itu TKDN, kira-kira latar belakangnya dan manfaatnya. TKDN itu bagi pelaku usaha khususnya yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Nah, pada sesi kedua ini kami melanjutkan apa yang kami bahas pada sesi pertama tadi, eh, terkait yang pertama seputar sertifikasi TKDN. Bang, itu untuk mengurus sertifikasi TKDN itu apakah berbayar atau memang gratis tuh, Bang Ade? Oke, ini menarik pertanyaan Iya, Abang. ya, Bang. Jadi masalah sertifikat TKDN Ya, ini terbagi dua, Bang. oke, Bang. Ada sertifikat IKA namanya, Ya. TKDN IKA namanya, Mhm. itu industri kecil menengah. Kemudian Kemudian yang kedua ada namanya sertifikat TKDN industri besar. berarti dua IKA, industri kecil menengah sama industri besar ya, Bang? Ya. Kalau untuk TKDN IKA Mm-mm. itu dia gratis, Bang. Oke. Digratiskan. Dia Oke. akan terbit otomatis. Itu khusus untuk industri kecil menengah. Presentasi kok TKDN-nya tetap 40% juga? Tetap. Tetap 40%. Oke, oke. Contohnya tadi itu Hmm. kue-kue tradisional. Oke. Ada CFP industri kecil menengah lah Hmm. yang membuat kue tradisional. Contoh kue bolu Kobolo ya. atau epok-epok apa Ya. namanya sekarang nih, pastel ya kan. Pastel ya, ya, Bang. Itu yang kayak gitu tuh. Itu TKDN bahkan lebih dari 40%, Bang, TKDN-nya. Ya. Sampai 100% mungkin malahan. Yang kayak itu tuh tergolong Indonesia itu kalau dia mau menerbitkan mengurus sertifikat TKDN-nya itu terbit otomatis. Dan kalau saya nggak salah ya, Oke, Bang. itu lebih kurang 5 hari 5 hari, Bang. terbit sertifikatnya. Kok lama betul, Bang? Hah? Lama betul kan pakai sistem online kok Iya. sampai 5 hari, Bang? Kan namanya sistem kan seluruh Indonesia, Bang. Oh, iya. Berapa ratusan ribu industri kecil menengah di Indonesia nih. Oke. Masuk ke dalam satu sistem atau saluran sistem yang sama. Macam mana? Memang kalau nggak salah 5 hari itu lebih kurang. Yang untuk industri kecil menengah gratis ya, Bang ya? Gratis, tak berbayar. Oke. Kalau yang industri besar, Bang? Ini dia nih. Industri besar ini nih. Karena belum ada standar biaya atau peraturan standar tentang biaya itu, Bang. Oh, gitu. Kalau untuk sertifikat DKDN industri besar memang harus berbayar, Bang. Alasannya kenapa, Bang, itu? Karena dibutuhkan biaya untuk verifikasi lapangan. Jadi harganya belum ada standar. Kalau saya nggak salah itu lebih kurang di angka 15 juta per produk. Itu pun situasional, tergantung kerumitan verifikasinya ya, Kak. Tergantung kerumitan, tergantung hari yang digunakan, tergantung teknologi yang digunakan. Tergantung sumber daya yang digunakan. Sumbernya banyak nih. Sumber daya peralatan, sumber daya manusia juga. Jadi di kisaran itu bisa sampai 35 satu produk, 35 juta. Tergantung kerumitan. Harga itu itulah yang belum ada. Harga standar biaya itu tuh yang belum ada. Jadi gimana, Bang, situasional itu bagaimana sistem itu memberlakukan harga? Apakah ketika misalnya mulai di apply sistem itu, misalnya kita masuk input data semua, apakah sistem itu yang menghitung semua dan akhirnya memberikan harganya dalam sistem digital itu, atau bagaimana cara memberikan harganya itu, Bang? Untuk teknisnya mungkin lembaga verifikasi yang tahu. Cuman yang saya dapat informasi untuk kevalidan informasi ini perlu dikonfirmasi ulang ke LVI. Kalau menurut saya, menurut informasi yang ada itu harga itu terjadi
kesepakatan antara LVI dengan si perusahaan industri sendiri. Karena di secara online penjualan online itu harga tidak dimasuk di sana. Jadi yang dihitung itu adalah tingkat komponennya, bukan tingkat harga. Tolong dibedakan. Kalau harga itu kan ranah yang berbeda. Ibarat kamar nih bang, ini kamar satu, ini kamar yang lain, berbeda. Berbeda. Makanya tadi harga, standar harga itu belum ada. Tergantung tingkat kerumitannya. Bang, dari abang kan tadi sempat bilang tuh ada ikut diklat ya soal itu. Dari informasi yang abang dapatkan itu, daerah-daerah mana yang pemberlakuan TKDN-nya itu provinsi lah misalnya, itu di Indonesia yang pemberlakuan TKDN-nya itu sudah diperhatikan secara serius oleh pemerintah daerahnya. Jadi gini bang, sekilas tentang diklat PM3 yang bilang tadi, atau PKA lah. PKA 2024. Jadi masing-masing kami ini berasal dari masing-masing instansi yang berbeda. Kemudian tugas pokok dari masing-masing instansi kan berbeda. Jadi teman-teman saya yang lain dia akan mengangkat proyek perubahannya atau aksi perubahannya itu di masing-masing dinasnya. Jadi apa yang saya angkat belum tentu sama dengan instansi teman-teman saya. Kebetulan ini ada kaitannya dengan tugas pokok kita di Disperinda, tingkat komponen. Inilah salah satu upayanya. Gini bang, saya mungkin mau bertanya juga sama abang nih. Sebagai orang lapangan ya kan, wartawan termasuk ya familiar lah. Apalagi di Tanjung Pinang, apalagi di gedung daerah Tanjung Pinang. Siapa yang nggak tahu dengan Bang Tom ya kan? Dia, saya mau nanya nih, kita terkait TKDN ya kan? Menurut abang, pengalaman berlapangan, informasi, apakah udah ada nggak nih yang melakukan sosialisasi ke pelaku usaha industri terkait dengan TKDN ini sendiri? Kalau gini bang, kalau pengalaman saya tuh di lapangan itu, isu itu bahkan masih asing, bahkan tidak pernah dibahas waktu saya di lapangan ya. Mungkin saja isunya tuh bisa dikemas dalam bahasa lain, misalnya ya kita harus mengonsumsi produk lokal misalnya. Itu kan sebetulnya secara tidak langsung itu pemerintah mengarah ke sana supaya kita semakin banyak memakai atau memanfaatkan produk-produk lokal misalnya. Itu dari bahasa lisan. Kalau dari kebijakan misalnya, itu beberapa kali pengalaman nyata ketika misalnya ada acara-acara kan, misalnya di kue kota misalnya, itu kan saya tuh pernah melihat pemerintah tuh justru menghadirkan bahan-bahan produk-produk lokal bang, misalnya jagung, misalnya ubi talas gitu. Itu menurut saya tuh dari dulu tuh seperti itu, cuman cara membahasakannya bahwa itu mengarah ke TKDN atau belum, itu belum sampai ke sana. Saya belum mendengar istilah itu, tetapi dari awal itu kebijakan untuk mengarah ke sana tuh sudah ada menurut saya ya, dari hal-hal kecil seperti itu bang, kalau menurut saya yang di lapangan itu. Tapi kalau istilah TKDN ini ya baru saya dapat informasi saat ini gitu. Nah, lalu beberapa waktu yang lalu, 6 bulanan lalu misalnya, itu saya sempat ngobrol juga dengan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dan juga anggota dewan itu. Kami waktu itu membahas topik seputar rantai pasok industri. Nah, itu kalau menurut saya itu lebih semakin jelas tuh ke situ, karena dari situ kan sebetulnya kita menggali potensi yang satu, potensi lokal yang ada di beberapa pelaku usaha gitu, lalu coba kita combine-kan untuk saling mendukung satu sama lain sehingga semua pos-pos industri itu atau pelaku usaha tuh hidup gitu. Nah, itu yang saya sempat tangkap dari itu. Kalau memang istilah TKDN itu pada saat ini, tetapi
aktivitas untuk mengarah ke TKDN itu saya kira udah dari dulu itu sudah ada kebijakan seperti itu. Cuman mungkin fokusnya belum terlalu kuat, itu aja Bang Hadi gitu. Ya itu tadi Bang. Oke. Jadi berdasarkan pengalaman Abang itu kan, Iya. kan boleh dikatakan baru Abang mendengarkan. Baru, ya. Inilah Bang, inilah kesempatan kita. Inilah kesempatan saya sebagai peserta PKA angkatan ke-9 Provinsi Kepri ini. Inilah kesempatan saya untuk melakukan mensosialisasikan Ya. kepada pelaku usaha industri. Dan tujuannya adalah pelaku usaha industri itu memahami dan mendapat informasi yang jelas tentang TKDN, tingkat kepuasan dalam negeri. Kemudian bagaimana caranya untuk mendaftarkan produknya untuk mendapatkan sertifikat TKDN Bang. Oke. Ini salah satu aksi perubahan saya. Oke. Dan ini sudah saya konsultasikan dengan mentor. Dalam hal ini mentor saya adalah kepala dinas saya, Kepala dinas, oke. Pak Aris, atau dia disebut dengan Pak Ujeng. Oke. Kemudian di PKA itu saya ada punya coach atau pelatih. Itu Pak Doni. Oh. Ah. Itu pelatih untuk perubahan ini, aksi perubahan ini. Aksi perubahan ini. Oke. Nanti ada penguji juga. Itu tergantung, rata-rata penguji kita Widyawira Utama. Oke. Ini diseminarkan nanti Pak. Oh. Dan ini nih Bang, kesempatan saya. Ini sebagai evidence saya nih. Wawancara kayak gini nih, salah satu bukti atau tambahan saya untuk bukti data dokumen pendukung saya. Oke. Nah, ini kesempatan nih Bang, tentang TKDN. Kemudian betul Abang bilang masih awam dan udah, iya betul. Sebenarnya prinsipnya satu aja sih Bang, menurut saya TKDN ini meningkatkan kemandirian industri nasional, kemudian ya membentengi produk Indonesia ini, produk lokal dari banjirnya produk luar negeri ya. Sekarang gini Bang, negara lain kok bisa, kita kenapa nggak bisa gitu loh. Negara kita besar, apa yang nggak ada? Abang bilang tadi, kayak untuk makan dan minum aja, Abang bilang tadi ada talas, ya kan, ubi talas segala macam. Itu tuh Bang, itu adalah TKDN kalau menurut saya itu 100% Bang. Iya, benar Bang. Khusus untuk klasifikasi makanan dan minuman, ya itu udah gencar tuh Bang. Masa sih yang kita hadirkan produk luar untuk makanan kita, kan nggak mungkin Bang, ya kan? Itu salah satu terkait dengan TKDN. Terus di bidang industri besar, masa kita harus impor terus Bang? Berapa biaya devisa kita yang keluar Bang? Mungkin kalau menurut saya para pemangku kepentingan kita di skopnya levelnya nasional, itu mungkin yang dipikirkan ini. Banyak Bang, multiplier efeknya banyak terhadap TKDN ini. Oke, Bang, sejauh ini ya ketika Abang mulai menggarap isu TKDN ini, sosialisasi memang belum dilakukan, tetapi ada nggak pelaku usaha baik kecil menengah dan juga industri besar itu datang berkonsultasi di Dinas Perindustrian dan Perdagangan untuk terkait TKDN ini, itu sudah ada belum? Gini Bang, datang secara resmi dan formal belum. Saya juga belum melakukan turun ke lapangan sosialisasi langsung, istilahnya ini untuk meng-hire belum. Tapi dalam tahap perencanaan, baik pun ada. Salah satu contoh kasus penjahit, tailor. Itu mereka kan ikut pengadaan tender pengadaan juga kan. Ada beberapa teman-teman pelaku usaha itu penjahit atau tailor itu nelpon saya. Dia bilang, bagaimana sih caranya mendapatkan sertifikat produk TKDN produk dia? Dibilang gitu. Saya arahkan, saya kasih informasi. Dan silakan buat akunnya sesuai dengan prosedur yang saya jelaskan tadi. Apakah mereka udah mengurus macam, saya kurang paham dengan itu karena belum ada konfirmasi ulang. Kalau yang terkait yang Abang tanyakan tadi, apa udah ada ada, tapi by phone atau by lisan. Secara resmi melayangkan surat ke kami belum ada. Tadi inilah konsepnya Bang, konsep yang mau saya usung itu. Saya akan mendata dulu
pelaku usaha industri yang mau kita sosialisasikan. Ya, balik lagi Bang, ini tergantung dengan ketersediaan anggaran. Nah, jadi target saya itu saya mau sosialisasikan, endingnya nih ya, tujuan dari aksi perubahan saya ini, saya mau sosialisasikan mungkin berapa pelaku usaha industri. Kita hadirkan, kita kasih pemahaman segala macam, kemudian kita berharap dengan udah hadirnya narasumber terkait pengertian memberi pemahaman tentang TKDN, kemudian kita hadirkan sekalian. Karena kita mungkin akan ada MOU dengan LVI atau lembaga pendidikan, kita hadir sekalian. Jadi ketika pelaku usaha yang hadir di situ itu ada ngerti, paham, mungkin kita berharap dia akan terbesit di hatinya. Oh, ini betul juga nih ya, katanya, aku mau daftarkan produk aku lah. Kan gitu. Nah, ketika dia bertanya kayak gitu, kita langsung, kalau dia menolak, kita berharap mereka di acara tersebut juga langsung mendaftarkan produknya. Kita berharap gitu. Nah, jadi dia akan ngisi formulir atau semacam, daftar. Nah, jadi ketika dia udah dapat ilmu, kemudian dia mau melakukan pendaftaran, ada sekali di tempat itu lembaga verifikasinya. Akhirnya, itulah itu rencana aksi perubahan saya. Oke, Bang, kalau saya boleh tahu, ini leading sektor dari TKDN ini kan di Dinas Perindustrian dan Perdagangan ya. Tadi Abang jelaskan itu, kalau dari pemahaman saya ya, itu dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan ke luar, ke eksternalnya, karena berkaitan langsung dengan banyak instansi. Berkaitan langsung dengan pelaku usaha, baik itu kecil menengah maupun industri besar. Cuman gini, saya kira kalau sosialisasi yang Abang buat seperti itu hanya dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, itu cakupannya tuh pasti akan sangat sedikit dan akan tidak bergerak cepat, Bang. Karena ya Abang sendiri instansi ini sendiri gitu. Nah, bagaimana Abang, walaupun ini leading sektornya Dinas Perindustrian dan Perdagangan, tetapi bagaimana bisa bekerja sama dengan instansi yang lain, misalnya di pemerintah Provinsi Kepulauan Riau misalnya ada 42 OPD misalnya. Bagaimana Abang mengkomunikasikan ini, atau Dinas Perindustrian dan Perdagangan mengkomunikasikan ini, sehingga mereka secara tidak langsung juga mensosialisasikan TKDN ini dengan kebijakan mereka gitu loh, Bang, dalam pengadaan barang dan jasa atau pembelian ATK atau pengadaan makanan konsumsi. Itu mereka tidak harus sosialisasi, tetapi dengan kebijakan mereka mengadakan itu secara tidak langsung mereka mensosialisasikan loh, Bang. Nah, itu bagaimana ini pendapat saya, bagaimana tanggapan Abang terkait itu, Bang? Kalau Abang di Dinas Perindustrian Perdagangan dan Sosialisasi ini capek sendiri, Bang, dan itu cakupannya akan sedikit saja gitu loh. Nah, bagaimana kerjasama sebagai leading sektor coba mengkomunikasikan ini ke dinas-dinas yang lain, mungkin melalui satu suara misalnya Sekda atau gubernur yang kasih ultimatum langsung kan. Nah, itu kan pasti penyebaran sosialisasi itu pasti lebih luas, walaupun caranya berbeda gitu loh, Bang Hadi. Gimana tuh tanggapan soal itu? Baiklah, Bang, saya akan coba menanggapi ya. Nah, itu mungkin jangka menengah dan panjang, Pak. Karena tadi saya berbicara, karena gini, Bang, saya diklat ini cuma 4 bulan, Bang. 4 bulan. Di 4 bulan ini saya harus mengejar outputnya, keluarannya. Salah satunya itulah sosialisasi, itu output ya. Kemudian mungkin jangka menengah dan panjang bisa, yang Abang bilang itu mungkin bisa jadi masukan bagi saya. Karena yang berkaitan dengan ini adalah Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Bang. Salah satu ya, bukan berarti tidak berkaitan dengan OPD yang lain. Itu salah satunya. Kemudian Perumahan dan Perkim, PUPR atau instansi yang lain. Betul yang Abang bilang 42 instansi itu. Betul. Itu mungkin bisa
mungkin itu terima kasih lah Bang, salah satu usulan yang dari Abang. Itu itu baru belum, nanti sebentar saya kritisi satu lagi nanti. Itu usulan juga Bang. Nanti Abang jelaskan ini dulu. Saya terimalah usulan dari Abang. Mungkin itu akan dilakukan jangka menengah atau panjang Bang. Ya. Dan mungkin saya rasa teman-teman OPD lain mungkin udah melakukan itu juga. Dan secara ini Bang, saya mau kasih ini, bukan berarti menyebut instansi lain tidak. Saya itu salah satu kelompok, saya ada kelompok, itu salah satunya ada penjabat dari pengadaan barang dan jasa loh Bang. Oke Bang. Saya nggak mau sebut nama, nggak enak dengan teman-teman yang lain. Beliau sangat support dengan program aksi perubahan saya ini. Dan ada beberapa kesempatan dia bilang akan support. Dan begitu juga teman-teman yang lain, dinas yang lain. Jadi kalau menurut saya nih Bang, usul dari Abang itu mungkin akan dilaksanakan dengan seiring berjalannya waktu Bang. Memang iya betul, harus melibatkan instansi yang lain. Biar maksud Abang biar masif kan? Masif, iya. Walaupun mereka tidak langsung sosialisasi kan atau langsung bertemu dengan pelaku-pelaku usaha, tetapi dengan kebijakan mereka misalnya membeli misalnya makanan tiap hari yang itu kan Bang, kue kotak langsung dari pelaku usaha lokal misalnya. Itu kan secara tidak langsung kan mereka memberikan edukasi kepada pelaku-pelaku usaha itu bahwa ternyata mereka tidak perlu beli makanan dari luar, tapi makanan jadi lokal ini yang mereka prioritaskan. Nah, itu secara tidak langsung mereka sosialisasi juga menurut betul. saya. Kalau menurut pendapat saya atau kacamata saya yang menurut saya lagi gitu. Iya, Bang. Mungkin teman-teman OPD lain udah melakukan Bang, terutama untuk Biro Pengadaan Barang dan Jasa. Saya udah melakukan deh. Karena ini ada impres Bang. Iya. Ada impres presiden. Ada perpres pula lagi, peraturan presiden terkait dengan barang dan jasa. Saya rasa nih teman-teman OPD lain yang berkaitan dengan ini udah melakukan. Ini satu lagi Bang. Ini ini lebih keras lagi. Jangan keras-keras Bang, tumbang kita. Tadi saya bicara tuh seputar OPD ya Bang ya. Sekarang saya bicara person atau oknum dari pegawai misalnya ASN. Ngomong oknum agak ngeri sedap nih Bang. Ya, bukan oknum tapi secara individu Bang. Individu maksudnya gini. Saya kasih contoh. Kepala daerah misalnya kasih kebijakan, di rumah kita harus menanam cabai. Ada kebijakan seperti itu. Berarti gini. Pemahaman saya itu gini Bang. Dia tidak hanya mengatur soal pegawai itu soal lingkup OPD-nya, tetapi sampai ke rumahnya. Itu kebijakan baik menurut saya. Kalau kita bicara dalam tatanan TKDN itu menurut saya itu masuk karena memberdayakan potensi sumber daya lokal, Bang. Tapi catatan memberdayakan industri lokal. Iya, tapi catatan kritis saya Bang itu beberapa pegawai bahkan pejabat itu barang-barang mereka tuh branded. Nah, saya tahu arahannya udah mulai kelihatan ya kan. Itu kan kontraproduktif Bang. Itu jadi kalau menurut saya itu kalau kita mau terapkan TKDN itu harus dengan murni dan konsekuen, jangan setengah-setengah hanya sekedar programatis atau hanya sekedar pemerintah pusat tahu bahwa ternyata kita menerapkan itu. Kalau pemerintah misalnya di dinas industri dan perindustrian dan perdagangan mau dorong benar-benar soal ini, ya tidak hanya sekedar komunikasi atau interaksi dengan OPD lain, tetapi mempengaruhi kebijakan dari kepala daerahnya Bang, sehingga itu benar-benar merasuk bukan hanya sebatas lingkup pemerintah provinsi atau kabupaten kota, tidak hanya turun sampai ke lingkup OPD-nya, tetapi individu-individu pegawai itu yang harus benar-benar meresapi itu. Jadi dalam Bang, poinnya itu dalam, bukan hanya sekedar programatis gitu loh Bang Ahadi. Itu menurut analisis saya sih sebetulnya. Terserah Abang tinggal tanggapi atau bagaimana Abang mengembangkan itu gitu loh. Jadi gini Bang, kalau menurut Abang, jadi kita tidak bisa juga
memaksakan seseorang terkait dengan pola hidup mereka. Kalau kita itu nanti kita melanggar HAM pula, Bang. Hak asasi manusia. Kan udah diatur tuh kebebasan manusia. Kalau yang Abang maksud itu, kita kan fokusnya terhadap konten ini, Bang, komponen terhadap produk. Oke, Abang bilang tadi salah satu tas yang branded, kemudian sepatu yang branded, yang bilang kayak gitu. Memang itu produk. Nah, kalau maunya kayak gitu harus dikeluarkan juga aturannya, Bang, dari pusat sana. Mohon maaf, bukan menyalahkan pusat. Intinya kita harus ada aturan atau regulasi yang mengatur tentang itu, bahwa diwajibkan seluruh ASN seluruh Indonesia untuk mematuhi TKDN, dan semua barang yang dipakai itu nggak boleh lagi dari luar negeri, harus dalam negeri. Tapi setahu saya sebenarnya produk-produk yang dibuat di Indonesia ini tidak kalah dari luar, Bang. Kalau saya nggak salah, mohon dikoreksi ya. Kayak sepatu, kayak bola kaki itu kan produksinya di Indonesia. Di ekspor keluar, dicap luar, habis itu dimasukkan lagi. Import lagi gitu. Iya. Kalau menurut saya produksi dalam negeri tak kalah loh, Bang. Kualitasnya bagus, Bang. Jadi kita nih kalah dengan brand aja, Bang, merek. Karena merek diambil luar. Padahal sesungguhnya barang itu diproduksi di Indonesia. Jadi yang memang ada sih sekarang itu ada program atau himbauan dari Bapak kita Gubernur bahwa gerakan menanam cabai. Ya, Abang sebagai wartawan Tribun Senior mungkin udah tahulah informasi itu. Apalagi Abang lama di gedung daerah. Gedung daerah itu adalah tempat menginapnya pimpinan provinsi, Bang. Nah, mungkin betul. Tapi kalau menurut saya itu programnya bagus, Bang. Bagus memang. Karena gini, ini hitungan kasar saya secara pribadi ya, ini pribadi. Ketika satu ASN dia menanam 5 batang cabai di rumahnya atau 10 lah, kita hitung kilonya aja. Bisa dia menghasilkan atau memanen satu ASN itu memanen 1 kilo aja. 1 minggu 4 kilo sebulan. Kita hitung berapa kebutuhan cabai dia dalam rumah tangga satu keluarga ASN itu satu bulan. Nanti kita konversi dengan rupiah. Berapa harga cabai sekilo? Berapa hematnya dia? Dengan hematnya ekonomi di keluarga, ya kan? Dia nggak perlu membuang. Aturan dia duitnya digunakan untuk beli cabai. Sekarang duit itu bisa disimpan, dia bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain. Itu efeknya kalau menurut saya. Oke, itu saya tuh memahami juga, Bang, itu karena gini, menurut saya tuh bukan memaksa. Kalau kita memaksa kan harus kita melanggar HAM kan, seperti Abang bilang tadi. Tapi ini saya tuh berangkat dari kebijakan seperti itu. Seorang kepala daerah misalnya dia menghimbau. Dan selama ini pun himbauan seperti itu tuh udah sering kita lihat, misalnya bangga menggunakan produk lokal gitu kan. Nah, itu kan sebetulnya tidak memaksa orang untuk juga tidak melanggar hak asasi manusia orang juga, tetapi kan himbauan seperti itu saya kira ya bukannya sekedar sebatas ya cabai sih iya, tetapi kan apa salahnya harusnya menghimbau juga ke individu pegawainya kan, ya kita bangga memproduk lokal, atau juga pejabatnya itu sendiri pun ya berusaha untuk menampilkan diri dengan pakaian lokalnya misalnya kan. Karena ada pejabat juga ya, Bang, itu ya bisa saja kita merakyat tapi dari pakaiannya aja rakyat ini tak kesampaian kami kan. Nah, bisa ada tuh, Bang, itu ada. Makanya
saya tuh kalau bicara soal TKDN ya saya maunya sampai kalau kita mau ekstrem benar-benar ya bukan ekstrem ya, mau mendalam benar-benar harus sampai ke situ sehingga semua lini, semua sektor itu terpapar dengan TKDN itu loh Bang. Jangan hanya sektor tertentu, produk tertentu yang mendapat efek dari TKDN, tapi ya harus semua sehingga masif kan di Indonesia itu gitu. Kalau menurut saya itu seperti itu Bang Hari. Mungkin ya saya paham juga bahwa mungkin abang bekerja dalam birokrasi kan kadang-kadang ada hal tertentu yang tidak bisa abang capai atau gapai karena mungkin ada keterbatasan wewenang dan sebagainya gitu kan. Tapi ya saya maunya kalau kita berdiskusi seperti itu, saya maunya seperti itu gitu loh. Karena saya orang bebas, saya bisa bicara sama-sama termasuk ke pimpinan abang, saya bisa kritisi kan. Jadi saya kalau diskusi soal program TKDN yang abang garap itu, saya maunya sampai ke tingkat itu Bang. Jadi tidak hanya sebatas di OPD atau hanya di lingkup pemerintah kabupaten atau kota, tetapi ke gaya hidup setiap individu, bukan hanya pegawainya tetapi masyarakat kita dorong. Nah itu kalau menurut saya sih gitu Bang. Ya itu bagus. Yeah. Kalau menurut saya itu bagus. Yang abang bilang tuh bagus. Kemudian memang maunya maunya bisa kayak gitu, tapi kan perlu waktu Bang. Ya, perlu waktu, kemudian perlu tahapan Bang. Ya. Dan saya berharap ini akan masif, kedepannya juga akan masif, karena ya kalau bukan kita siapa lagi? Ya. Saya memahami keresahan abang itu, saya memahami. Jangan jauh-jauh Bang. Sekarang gini aja, abang lihat nih batik saya nih. Ini asli produk Indonesia loh Bang. Ini bukan batik Jogja loh Bang. Ini kain yang dibeli oleh istri saya dijahit. Ini produk dalam negeri loh Bang. Ini 100%. Kancingnya yang di sini. Tukang jahitnya pun di Tanjung Pinang Bang. Gimana lagi tuh Bang? Awak ini mensupport atau mendorong supaya TKDN. Saya mulai ya dari pribadi saya. Khusus untuk baju batik saya ini aja Bang. Baju batik saya ini saya jamin, saya garansi TKDN 100%. Itu. Kalau pena, kalau nggak salah ini pena apa nih? Serasa zebra. Saya rasa ini udah TKDN 100% Bang. 100% ya Bang. Karena ini udah, kalau nggak salah ini udah ikut di ini juga pengadaan barang dan jasa. Tapi kalau pastinya mungkin kita perlu konfirmasi ke OPD yang bersangkutan dengan pengadaan barang dan jasa ya. Terus apa lagi? Ini Bang. Ngomong TKDN. Ini kan Tribun ya, ada koran Tribun Bang. Itu bisa dihitung TKDN-nya Bang ketika mereka ikut tender media massa. Bisa dihitung Bang. Sekarang ini hitungnya. Tinta untuk mencetaknya itu dari mana? Berapa komposisinya? Kemudian kertasnya bisa dihitung. Kertasnya produksinya mana? Apakah Pekanbaru, kan ada pabrik kertas Pekanbaru tuh, atau di mana lah gitu kan, bisa dihitung. Nah, itulah contohnya di koran produksi Tribun aja bisa kita hitung TKDN-nya Bang. Itu harus dihitung. Tapi pertanyaan saya balik nih, bertanya nih, apakah koran Tribun itu udah TKDN apa belum? Ya gini, saya harus bilang gini, kan TKDN itu kan oke lah di satu sisi barang-barang yang kadang-kadang kita tidak bisa hadirkan langsung di sini dengan beban-beban seperti itu, beban biaya misalnya itu mungkin dari luar, tetapi kan di sini tuh kalau menurut saya tuh kami memberi 30% tuh anak lokal Bang. Nah, dari komposisi karyawannya itu menurut saya tuh itu menjadi satu perhatian juga dari jasa ya Bang ya, kita memanfaatkan jasa dia itu kami memang sangat konsisten dengan itu Bang. 30% itu anak lokal, anak daerah ini. Itu salah satu komponen Bang. Salah satu komponen dari TKDN yang bisa dihitung. Ya kalau gitu saya udah apresiasi. Cuman ya saya yakin lah koran sekelas Tribun nggak mungkin tidak TKDN ya kalau dihitung komponennya. Kalau persentasinya tidak sampai tapi pasti ada. Ada. Cuman itu tadi Bang.
masa sekelas cuman mungkin sertifikatnya aja belum didaftarkan kan. Jadi gini Bang, sertifikat itu adalah bukti legalitas bahwa produk itu udah memenuhi standar Bang. Oh gitu ya. Jadi boleh aja kita ngomong air ini 100% produk lokal, atau ini kan 40% diserahkan udah nih katanya kan. Saya udah, misalnya dia ngomong gitu kan, dia udah. Tunggu dulu. Apa dasar ngomong udah? Salah satunya itulah. Kita nih kan negara hukum nih Bang. Buktinya, mohon maaf ya. Kita nih kan negara hukum. Bukti legalitas kita kan perlu nih. Salah satunya itulah sertifikat TKDN. Jadi dengan di sertifikat produk ini, inilah menyatakan, ketika dia bilang aku lebih dari 40%, buktinya apa? Sertifikat. Baik Tribuners, itulah obrolan yang kedua nih agak mendalam, tapi menurut saya tuh pesan yang harus disimak oleh kita semua adalah bahwa kita harus mendukung TKDN ini baik secara pribadi dan juga secara instansi ya Bang ya, karena menurut saya dengan itu produk lokal kita tuh akan hidup. Tunggu kami setelah pesan-pesan berikut ini.